Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Dwi Rahmanto akan mempresentasikan tentang laporan UTS tentang tokoh inspirasi atau idola. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pastinya semua orang yang ada di dunia pernah mengalami kegagalan. Namun kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Dari kegagalan tersebut Anda dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, serta dari kegagalan itu menjadikan kemampuan Anda menghadapi masalah menjadi meningkat. Terdapat cara untuk mengatasi kegagalan tersebut. Hal yang paling penting untuk mengatasinya dan sebagai pendorong adalah sebuah motivasi yang muncul dari diri sendiri atau orang lain. Dalam menjalani hidup, seseorang pastinya akan memiliki motivasi untuk menambah semangatnya dalam meraih kesuksesan. Motivasi itu dapat muncul dari dalam diri seseorang tersebut dan dari luar. Maksudnya adalah dari seseorang terdekat atau seseorang yang telah sukses. Biasanya memotivasi seseorang dalam mencapai kesuksesannya adalah terinspirasi dari orang lain. Inspirasi tersebut datang dari orang yang telah sukses di hidupnya. Kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda. Begitu kata pepatah lama yang sering dipakai orang untuk pembelaan ketika gagal. Memang ungkapan itu terkesan hanya sebagai dalih, tapi kenyataannya memang banyak tokoh yang berkali-kali gagal tapi kemudian sukses besar. Bukan mustahil kita bisa masuk ke golongan yang sama dengan tokoh-tokoh tersebut. Meski tentu saja tidak ada yang mau berharap gagal dalam hal apapun, tapi tak ada salahnya kita belajar dari kisah mereka. Dalam kehidupan manusia tentunya akan ada tokoh yang menjadi idola. Tokoh idola yaitu tokoh yang disenangi, dibanggakan atau dikagumi. Biasanya tokoh idola ini memiliki kelebihan sehingga menjadi teladan yang ingin kita contoh atau tiru. Kelebihan tokoh tersebut dapat berupa perilakunya, fisik atau jasmaninya, ajaran yang maupun kehidupan pribadinya. Tokoh tersebut dapat berasal dari tokoh film atau sinetron, tokoh agama, negarawan, sastrawan, pendidik atau guru dan lain-lain. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yaitu adalah 1. Apakah idola memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku penggemarnya? Apa pengaruh yang diberikan oleh tokoh idola terhadap penggemarnya? Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai pada laporan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh positif tokoh idola terhadap sikap dan perilaku penggemarnya. Manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai pada laporan makalah ini adalah 1. Menjadi motivasi bagi pengidola untuk meraih keberhasilan yang sama. Suntikan semangat dari sang idola menjadi motivasi hidupnya sekaligus berjuang untuk meraih segala impiannya. Pembahasan. Nadiem Makarim. Kisah inspirasi. Kisah sukses Nadiem Makarim berawal dari obrolannya dengan tukang ojek. Kerja kerasnya dalam membangun usaha diawali dengan pengalamannya yang sering menggunakan ojek ketika bekerja. Nadiem lebih memilih naik ojek karena mobilitas motor yang mudah. Nadiem pun mengobrol dengan tukang ojek yang mengeluh pada susahnya mendapatkan penumpang. Ojek-ojek itu menunggu di pangkalannya dan jarang mendapatkan penumpang. Mungkin salah satu alasannya karena ojek pangkalan juga sering memasang tarif seenaknya. Dari sanalah kisah sukses Nadiem Makarim memulai bisnis Gojek yang kini menjadi salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Ia memulai Gojek pada tahun 2011. Pada saat itu Gojek tidak langsung sukses karena internet belum secanggih hari ini. Pesanan untuk ojek pun masih menggunakan SMS hingga akhirnya aplikasi kian berkembang. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa kehadiran ojek online akan diterima di seluruh Indonesia. Naik ojek sekarang mudah dengan hanya mengandalkan aplikasi. Ongkosnya pun bisa dilihat sebelum melakukan pesanan. Jadi penumpang tidak akan merasa berat di ongkos. Selain mengantar penumpang, ojek online juga bisa dimanfaatkan untuk antar pesanan makanan dan barang. Jasa antar ini membuat UMKM semakin bertumbuh di Indonesia. Salah satu perusahaan yang didirikannya berhasil membuat perubahan besar bagi banyak orang. Memang sungguh kisah sukses yang menginspirasi. Motivasi diri. Saya termotivasi dengan sosok Nadiem Makarim karena dengan usianya yang tergolong masih muda dapat menemukan sebuah ide bisnis yang menjanjikan.
Ketangkasan dan kecekatannya menemukan peluang bisnis sangat menginspirasi. Dari penglihatan dan kepeduliannya terhadap kehidupan sehari-hari yang ia lakukan, membuat ia terdorong untuk berpikir bagaimana masalah yang akan ia hadapi dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Ia mampu mengubah ojek yang biasa dan identik dengan pangkalan menjadi sebuah bisnis online yang sekarang menjadi startup di Indonesia dengan didirikannya Gojek. Ini tentunya mempermudah konsumen ketika hendak memesan ojek tanpa harus repot-repot datang ke pangkalan ojek. Tukang ojek sudah ready di depan rumah. Nadiem Makarim dengan Gojeknya mampu menciptakan lapangan kerja. Setidaknya ia mampu mengurangi pengangguran di Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah. Tukang ojek sekarang bukan hanya sebuah profesi yang dipandang sebelah mata, namun kini menjadi profesi bergengsi yang memang kehadirannya dibutuhkan masyarakat. Semangat, kecekatan, kepeduliannya, dan sikapnya yang tidak mudah menerima keadaan yang dihadapi menghadapi masalah sekarang menjadikan inspirasi buat diri saya. Penutup. Kesimpulan, terdapat beberapa alasan yang mendasari seseorang memerlukan idola. Salah satunya adanya kebutuhan meningkat self-esteem. Terdapat dua sumber self-esteem, yaitu dari diri sendiri dan dari pengakuan orang lain. Ketika memiliki idola, individu akan mengintroyeksikan ke dalam dirinya nilai-nilai atau hal-hal yang melekat pada diri idola. Diasumsikan idola dengan segala perilaku dan atributnya bersifat positif. Ketika hal positif diintroyeksikan atau dimasukkan ke dalam dirinya, maka otomatis akan meningkat penilaian positif terhadap diri sendiri. Oleh karena itu muncullah perasaan bangga dan percaya diri karena dirinya mencerminkan sang idola yang notabene juga diidolakan banyak orang. Pengakuan dari orang lain juga dapat diperoleh ketika orang lain menunjukkan kekaguman atas perilaku mengidola yang ditunjukkannya. Terlebih lagi ketika pengakuan ini berasal dari sang idola sendiri, pujian akan diberikan oleh orang lain terkait seberapa besar usahanya untuk menunjukkan kekaguman sang idola. Setiap orang berhak memiliki idola dalam dirinya, baik itu dari kalangan artis, para tokoh pahlawan, dan lain sebagainya. Tetapi seharusnya setiap orang bisa menjadikan tokoh idolanya sebagai motivasi dalam diri untuk meraih impian atau cita-citanya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.